Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebentar kita belajar bagaimana tentang penyalahgunaan jabatan notaris. Yang pertama, terkait penyalahgunaan jabatan itu mengacu pada ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur pidana penyertaan. Seseorang dapat dipidana selaku tindak pidana, yaitu bagi mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, dalam hal notaris membuat atau kerjasama dan menandatangani suatu akta palsu atau akta pro forma atau istilahnya pura-pura yang terkait masalah pemalsuan, ini diatur di dalam pasal 55 junto pasal 264 KUHP. Nah, unsur-unsur yang harus terpenuhi di sini untuk notaris tersebut dapat dijerat dengan pidana pemalsuan akta itu sebagaimana yang diatur dalam 264 ayat 1 ya, yang saya kutip dari bukunya guru saya, Profesor Adami ya, dari Brawijaya, memiliki unsur-unsur negatif, yaitu adanya perbuatan, kemudian adanya membuat palsu, memalsu, lalu objeknya surat, yaitu dapat menimbulkan suatu hak, kemudian menimbulkan suatu perikatan, dan juga menimbulkan suatu pembebasan hutang. Nah, diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Nah, unsur subjektif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan seolah-olah benar, tidak dipalsu, dan memiliki unsur pemberat yaitu berupa akta otentik. Nah, akta otentik ini ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ya, lihat pasal 1868 KUH Perdata. Biasanya dibuat oleh pejabat umum membuat akta otentik, misalnya notaris, catatan sipil, PPAT. Nah, namun apabila notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh kliennya adalah keterangan palsu, maka yang berlaku adalah pasal 266 ayat 1 KUHP. Ya. Jadi, barang siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana paling lama penjara 7 tahun. Nah, dalam rumusan tersebut ya, bahwa tidak tercantum orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur ke dalam akta otentik bahwa orang tersebut adalah pembuat akta otentik. Nah, sehingga berdasarkan pasal tersebut, guru saya Profesor Adami menjelaskan bahwasanya karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal hal yang sebenarnya keterangan tentang suatu hal itu karena hanya disuruh, maka notaris dalam hal ini tidak dapat dipidana. Kembali lagi, jika pejabat pembuat akta otentik yaitu notaris tidak mengetahui perihal benarnya keterangan tentang suatu hal itu karenanya hanya disuruh ya, maka notaris tidak dapat dipidana. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian kesimpulan yang bisa kita ambil untuk belajar pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dalam menjalankan jabatan-jabatan kita. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.